ini beliau ini memang tukang membuat masjid bagus. Jadi kalau ingin nanti masjidnya baik, undang beliau diam-diam suruh sholat di masjidnya. Masjid Raya Baitur Rahman atau yang akrab disapa Masjid Baitur Rahman merupakan salah satu bangunan klasik yang ikonik di kota Semarang. Pembangunan Masjid Baitur Rahman sendiri diinisiasi oleh sebuah yayasan Masjid Candi yang telah berdiri sejak tahun 1955 dengan pendirinya yaitu Haji M. Bahrun, RMT Panji Mangunegoro, dan Ahmad Bastari. Ketiga tokoh tersebut membangun Masjid Baitur Rahman yang bersifat keprovinsian dengan tujuan sebagai penyeimbang yang lekat dengan unsur seni, budaya, hingga pendidikan. Dimulai pada tahun 1964, pembangunan Masjid Baitur Rahman dilakukan di atas lahan seluas 11.765 meter persegi dan terletak dekat dengan lapangan Pancasila atau lebih dikenal dengan sebutan Simpang 5. Proses pengerjaan revitalisasi Masjid Baitur Rahman yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya Persero mengutamakan beberapa aspek penting, yaitu penguatan struktur masjid yang lebih handal, serta penguatan struktur menara. Renovasi masjid ini juga meliputi penambahan area parkir basement yang lebih rapi. Basement ini berkapasitas 229 motor dan 54 mobil. Sedangkan untuk segi estetika, dibangun pula taman yang dilengkapi dengan air mancur, kolam, serta sistem pengamanan yang teruji. Sehingga nantinya diharapkan pengunjung maupun jemaah dapat beribadah dengan lebih nyaman serta aman. Dalam pengerjaannya, PT Waskita Karya menggunakan metode BAS atau Building Automation System yang merupakan sebuah sistem pengendalian dan pemantauan yang terpusat dari seluruh peralatan mekanikal dan elektrikal yang ada di sebuah gedung. Selanjutnya, sesuai dengan Permen PUPR nomor 2 tahun 2015, pembangunan Masjid Baitur Rahman telah memenuhi kriteria dan sertifikasi bangunan gedung hijau atau BGH. Bagian yang tak kalah penting untuk dipugar kembali tentu saja bagian interiornya. Demi memberikan nuansa ruangan yang terang dan modern, Masjid Baitur Rahman akan dihiasi dengan lampu kolom, deretan marmer pada bagian dinding mihrab, lampu hias auditorium, dan dekorasi estetik lainnya. Tidak berhenti di situ, penataan kawasan MUI ditata sedemikian rupa, sehingga menambah nilai keindahan pada area Masjid Baitur Rahman. Penambahan spot area servis dan ATM Center juga menjadi bentuk modernisasi yang diharapkan dapat membawa kemudahan bagi para jemaah. Renovasi ini bukanlah sekadar menjadi proyek pembangunan kembali. Lebih dari itu, PT Waskita Karya Persero ingin tetap menjaga kelestariannya sebagai bangunan cagar budaya. Kedepannya, diharapkan masjid kebanggaan warga kota Semarang ini dapat membawa lebih banyak manfaat serta membangkitkan niat ibadah jemaah agar lebih bersemangat. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة
عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah maqatul Allah ta'ala a'udzu bisyaitonir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muttaqin wa qala fi ayatil ukhra innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Indonesia, yang kami hormati Bapak Menteri Ketua Umum Rakyat, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak-Bapak Forkopimda Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Ketua Batas Indonesia, yang kami hormati Bapak Wali Kota Semarang, yang kami hormati para pimpinan dan pengurus MUI Pusat, Jawa Tengah dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, atau tarifin, para kiai, para alim ulama, serta segenap hadirin dan hadirat Rasulullah. Kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang dikasihkan pada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, dan kita semua yang ditunjuknya kita yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang Bapak Wakil Presiden Indonesia, segenap jamaah Masjid Raya Baitur Rahman menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Wakil Presiden yang telah berkenan hadir di masjid ini untuk meresmikannya setelah selesai direnovasi. Kita semuanya mendoakan Bapak Presiden agar yang diparingi sehat dan walafiat, yuswa panjang yang barokah, dan tetap dikabulkan pada kami semuanya. Insya Allah masjid ini akan kembali menjadi ikon Jawa Tengah seperti dulu saat awal diresmikannya pada tahun 1974. Berbagai kegiatan untuk memakmurkan masjid ini insya Allah akan kami gelar, seperti pelajaran pendidikan Al-Quran, tahfidz Al-Quran, studi tafsir, studi hadis, konsultasi keluarga sakinah, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan ringan dengan menghadirkan dokter jaga bersama dengan berbagai rumah sakit. Dengan demikian masjid ini akan lebih suara dan mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan bagi jamaah dan masyarakat pada umumnya. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, yang terhormat, Bapak juga kami mohon untuk meresmikan kantor MUI Jawa Tengah yang kami beri nama Gedung Kiai Haji Muhammad Ahmad Sal Mahfud. Nama itu kami pilih sebagai penghormatan dan penghargaan kami kepada almarhumlah. Sebelum beliau menjadi ketua MUI pusat, beliau memimpin MUI Jawa Tengah selama 2 periode. Beliau telah mendidik kami, mendidik umat, membimbing kami, membimbing umat bagaimana menjadi muslim sekaligus warga negara Indonesia yang baik, muslim yang betul rahmatan lil alamin. Belum mengajari kita bahwa semua adalah bersahabat dari semua kalangan, tidak ada musuh, semua adalah sahabat yang harus diperlakukan sebagai sahabat. Di masa kepemimpinan beliau lah kantor MUI Jawa Tengah ini berdiri, yang selanjutnya direnovasi. Pada kesempatan ini hadir putra beliau, yakni Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin, sedang ibunya Hajah Nafisah Sahal Mahfud, mohon maaf tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan beliau. Kita doakan semoga ibunya Sahal Mahfud diparingi segala kesembuhan bersama kita, amin.
Kami juga berterima kasih kepada Bapak Menteri PUPR yang telah merenovasi Masjid Raya Budirman dan kantor MUI sehingga menjadi seperti sekarang ini indah, megah. Sesuai perkembangan situasi khususnya di kawasan Simpang 5, sehingga orang berdatangan untuk sholat dan menikmati bangunan lingkungan yang indah ini. Insya Allah masjid ini akan menjadi destinasi wisata halal yang cukup menarik. Tentu kami juga harus berterima kasih kepada Pak Gubernur Jawa Tengah yang telah membantu kami, juga pada Bapak Wali Kota yang telah banyak membantu kami untuk renovasi ini. Begitu terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pembangunan ini. Kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota serta semuanya yang hadir ini, kita sampaikan jazakumullahu ahsanal jazaa. Semoga Allah SWT memberi balasan yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak Wakil Presiden, laporan kami. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken, kawula tatimaken saha kawula tangga fatwa-fatwanipun para alim ulama, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Ketua Basnas Republik Indonesia Romo Kiai Haji Nur Ahmad, Bapak Wali Kota Semarang Mas Hendy, Ketua MUI Jateng sekaligus Ketua Yayasan PKPI Romo Kiai Haji Ahmad Daroji, dan tamu undangan yang kami hormati. Hadir pula beliau Wakil Gubernur Jawa Tengah, senior kami Romo Kiai Haji Ahmad, matur nuwun. Para kiai yang kami hormati, yang pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menikmati keindahan Baitullah, Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Jawa Tengah, dan ini menjadi ikon dari Provinsi Jawa Tengah. Sejak kita kecil, ketika ke Semarang, pasti yang didamba-dambakan adalah melihat ikon Jawa Tengah, yaitu Masjid Baitur Rahman, sekaligus melihat pemandangan Simpang 5. Maka pada kesempatan pagi ini, saya selaku pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewakili para masyarakat Jawa Tengah, utamanya para kiai, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden melalui Menteri PUPR yang tadi disampaikan oleh Ketua Basnas sekaligus Ketua MUI Jawa Tengah, yang mana merenovasi yang awalnya Masjid Baitur Rahman. Sebelum direnovasi itu orang datang ke Semarang, ke Simpang 5, angan-angannya kita parkir di Masjid Baitur Rahman, bukan untuk iktikaf atau menjalankan ibadah, tetapi parkir di Masjid Baitur Rahman. Maka tetapi saat ini alhamdulillah dengan direnovasinya ini, saya yakin bahwa datang ke Masjid Baitur Rahman kembali kepada tujuan utama, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebuah kebanggaan dan menjadi ikon kembalinya syiar agama Islam, yang mana saya yakin di Masjid Baitur Rahman ini menyiarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin,
Dan tadi disampaikan oleh Kiai Ahmad Daroji bahwa salah satunya adalah konsultasi keluarga sakinah. Konsultasi keluarga sakinah ini menarik ya Pak Wakil Presiden, bahwa konsultasinya diadakan di Simpang 5 yang biasanya ada Car Free Day. Masyarakat mungkin mendatangi para kiai merasa sungkan, merasa saya ini siapa mau mendatangi kiai untuk mempertanyakan permasalahan-permasalahan di keluarga. Akan tetapi dengan semangatnya para kiai, pemuda masjid, remaja masjid mengadakan konsultasi yang ada di depan masjid, biasanya dilakukan setelah sholat subuh. Dan antrinya waktu itu kayak antri mau membeli makanan, berderet-deret. Akan tetapi kemarin memang 2 tahun karena ada pandemi COVID-19 yang Car Free Day-nya ditiadakan, sehingga ini juga mengembalikan konsultasinya di masjid dan pesertanya berkurang. Syukur alhamdulillah saat ini pandemi COVID-19 sudah bisa kita tangani dengan baik, sehingga ini bisa kembali lagi, bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Karena apa? Di Jawa Tengah angka perceraian masih tinggi, pernikahan dini yang diatur oleh pemerintah juga masih banyak, dan harapannya ini bisa memberikan solusi bagi kita warga Jawa Tengah supaya pernikahan dini mulai berkurang, ketahanan keluarga semakin meningkat, sehingga akan menambah iman, menambah kekuatan untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga ketika keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu akan memajukan Jawa Tengah. Ini yang bisa saya sampaikan, sekali lagi mewakili masyarakat Jawa Tengah, mewakili seluruh Muslim yang ada di Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih dan senantiasa berdoa semoga Bapak Wakil Presiden selalu diberi inayah, hidayah, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memimpin kami, membimbing kami, dan tentunya memberikan wejangan-wejangan yang soft, yang menyejukkan hati, karena kami di Jawa Tengah khususnya butuh seorang tokoh yang memberikan wawasan kebangsaan sekaligus tidak meninggalkan agama, membangun sehingga perpecahan yang ada di Indonesia khususnya Jawa Tengah benar-benar bisa diatasi. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitur Rahman Kota Semarang dan Gedung MUI Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wa al-lataif ar-rahmaniyah والمواهب الربانية والواردات الإلهية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, Ketua Basnas Republik Indonesia, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, sekaligus Ketua Umum
Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah, Al-Mukarramin para ulama Provinsi Jawa Tengah, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat hadir dalam rangka peresmian Masjid Raya Baitur Rahim di Kota Semarang dan juga Gedung Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Tengah. Saya menyampaikan bangga dan apresiasi terutama pada Menteri Perumahan Rakyat. Beliau ini memang tukang membuat masjid bagus. Istiqlal itu sekarang menjadi ikon dunia. Ya. Bahkan menjadi pusat berbagai negara melakukan kunjungan-kunjungan di Masjid Istiqlal. Bahkan pimpinan Masjid Istiqlal itu menjadi sekarang pimpinan masjid-masjid seluruh dunia. Ya. Karena pantas, karena masjidnya sudah bagus dan berbagai kegiatan bisa dihidupkan. Karena itu dianggap menjadi model dan contoh. Itu 650 miliar. Ya beliau ini diam-diam beliau ini. Dan beberapa masjid yang lain. Dan juga beberapa perguruan tinggi. Ya. Di Jawa Timur, Unwaha itu juga. Dan saya tanya tadi, gimana nih kok beliau nih, ternyata beliau diam-diam suka sholat di sini. Karena beliau tahu situasi di sini, menganggap tidak pantas sebagai masjid yang memiliki sejarah. Karena itu beliau mengusulkan untuk dibangun dan sekarang jadilah masjid yang megah di tengah-tengah Kota Semarang. Jadi kalau ingin nanti masjidnya baik, undang beliau diam-diam suruh sholat di masjidnya. Dan saya berharap setelah masjid ini dibangun, dimakmurkan, tidak hanya tempat sholat, tapi tempat berbagai kegiatan keislaman, tempat pengkajian, tempat konsultasi, tempat pemberdayaan, tempat pengembangan. Alhasil, masjid ini harus menjadi pusat pembinaan masyarakat di sekitarnya. Dan memang saya mengharap di Indonesia ini jangan ada setapak tanah pun yang bebas dari pengaruh masjid. Di masjid harus punya pengaruh, punya yurisdiksi di wilayah sekitarnya dalam rangka membangun masjid. Dan sekaligus juga peresmian Majelis Ulama Indonesia, gedungnya yang diberi nama KHG. Iya, jadi memang pantaslah beliau diberi nama, dicantumkan namanya dalam, karena beliau ini selain memang patut dicontoh, patut dijadikan teladan, patut juga pandangan-pandangannya dijadikan panutan, tapi juga ditempelkan. Dan itu menjadi tradisi umat Islam untuk meletakkan nama di monumen-monumen untuk senantiasa memberikan inspirasi kepada kita semua, ya, ketika melihat dan mendengar namanya kita terinspirasi dengan langkah-langkah beliau
yang sejak dari mulai Ketua MUI Jawa Tengah sampai menjadi Ketua Umum MUI Pusat. Dan saya mengikuti jejak beliau. Jadi beliau Rais Am merangkap Ketua Umum MUI, kemudian saya mengikuti beliau sebagai Rais Am dan juga Ketua Umum MUI. Cuman saya suruh belak oleh Pak Jokowi jadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini belok di Pak Menteri saya ini, jalurnya gitu. Dan saya harap MUI dengan gedung yang baru ini lebih semangat, lebih giat. Karena Majelis Ulama itu kan khitah Majelis Ulama itu khitahnya ulama. Khitahnya ulama itu khitahnya para nabi. Khitahnya para nabi itu adalah khitah islahiyah. Seperti dikatakan oleh Nabi Syuaib, in uridu illa al-islah wa ma taufiq wa mastata'tu wa ma taufiq illa billah. Yang saya kendaki tidak ada lain, adalah perbaikan, al-islah. Oleh karena itu, khitah nabawiyah adalah khitah islahiyah, khitah ulama khitah islahiyah, dan khitah majelis ulama juga adalah khitah islahiyah. Jadi bukan mencari ini, kekuasaan, kemuliaan, tidak. Tapi perbaikan. Itu. Kalau kemuliaan urusan Allah. Ya. Kekuasaan urusan Allah. Kalau menurut istilah Ibn Athaillah itu bukan tujuan, tapi thamrah ajilah. Buah yang sekarang diberikan di dunia oleh Allah. Jadi ada jazaan ajilan yang nanti diberikan di akhirat, ada thamrah ajilah. Itulah yang oleh Sayyidina Umar dikatakan, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kami ini kaum yang dimuliakan Allah karena Islam. Bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Allah yang memuliakan. Jadi merupakan thamrah dari Allah, pemberian daripada Allah. Jadi itu sebutnya khatwah rabbaniyah. Nah, khatwah kita itu adalah islahiyah. Wa mahma talabna al-'izza bi ghairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Itu kata Sayyidina Umar. Kalau kita mencari kemuliaan tidak seperti Allah memuliakan kita, maka kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khitahnya ulama, khitah para nabi, khitah majelis ulama adalah melakukan islahiyah. Melalui apa? Melalui berbagai kegiatan. Satu, tentu paling utama dakwah. Dakwah kita itu adalah dakwah ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Di dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saya kira dakwah kita kepada kebaikan dengan cara yang baik dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dinamakan kebaikan itu al-khair itu kata ulama dua hal saja. Isalul manfaat, memberi kemanfaatan, wa daf'il madhar, dan menghilangkan kemudaratan, bahaya. Jadi membawa kemanfaatan, menghilangkan kemudaratan. Dakwah kita harus itu, jangan sebaliknya, menimbulkan kemudaratan, justru tidak membawa manfaat apa-apa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, la khaira fi najwahu illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pembicaraan mereka itu kecuali satu, pemerintah dengan sedekah. Sedekah ini wajibah kata Syekh Nawawi atau sunnah. Jadi sedekah wajib atau sedekah yang sunnah. Ini mengartikan dalam rangka isalul manfaah yang hissiyah, yang fisik. Ini Pak ini Ketua Basnas bagiannya
yaitu ini gerakan ziswaf, ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Di gerakan ini termasuk man amara bi sadaqati, mengembangkan dana umat, dana Islam itu di dalam rangka membangun, memberi, menangkal kemiskinan, kelaparan, ya. Kemudian juga membangun fasilitas-fasilitas yang sifatnya physically. Itu amarat bisadaqatin. Itu termasuk kelompok isalul manfaat. Au ma'rufin, atau sesuatu rangka kebaikan yang non fisik. Apa itu? Pemikiran. Jadi kajian-kajian yang baik. Itu ma'rufin. Inisiatif, ide-ide, gagasan, ya. Inisiatif yang baik itu ma'rufin. Itu isalul manfaat yang non hissiyah. Jadi ini dicakup dalam dua ini adalah isalul manfaat. Nah, yang berikutnya au islahin bainan nas, atau mempersatukan, merukunkan di antara manusia supaya tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi gontok-gontokan. Itu namanya islahin bainan nas. Ini dalam kategori daf'il madar. Semua daf'il madar, madarat itu harus ditangkal, harus dihilangkan dengan cara-cara salah satu islah, atau menangkal dengan cara-cara kita melakukan, ya, kontra, ya, kontra daripada untuk misalnya sekarang banyaknya informasi yang disinformasi, informasi yang tidak benar, kemudian hoax, dan ini bisa memecah belah, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu kita juga harus tangkal dalam rangka daf'il madar, ya. Ini bagian yang harus dilakukan dalam dakwah kita. Sekarang ini orang mengatakan biasanya post-truth, pasca kebenaran. Kebenaran bisa kadang-kadang hilang, ya, karena yang tidak benar itu begitu kuat. Saya nyebutnya itu zamanul iltibas. Iltibas itu artinya keserupaan antara benar salah, itu seperti tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Pantas Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al huma multabisan alaina fanadhilla. Jadi yang benar itu kelihatan benar sehingga kita bisa mengikuti, dan ya Allah berikan kepada kami itu penglihatan supaya yang salah, yang batil kelihatan batil, dan kita dimudahkan untuk menjauhinya, dan jangan terjadi keserupaan, iltibas, ya, fanadhilla, maka kita menjadi sesat karena kita tidak bisa membedakan mana yang benar. Nah, ini harus ada upaya-upaya untuk menangkal disinformasi, kebohongan berita dalam dakwah kita. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mengatakan menafsiri khudhu khidrakum, beliau mengatakan bahadhil ayat tadullu ala wujubil hidri min jami'il madar al-madhnunah. Ayat ini juga bukan hanya persiapan menghadapi perang, tapi wujubul hidri, wajib kita melakukan persiapan, ya, dalam rangka yaitu menangkal kemudaratan. Wujubul hidri anil madar al-madhnunah, dari bahaya-bahaya yang diduga akan datang. Kita melakukan antisipasi. Jadi ayat ini ayat antisipasi terhadap bahaya-bahaya yang akan datang. Makanya pemerintah kita juga mengadakan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis energi, krisis pangan, krisis finansial
maka melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi kita langkah-langkah al-hidri, menurut Imam Syekh Nawawi itu anil madar al-madnuna. Semua, apalagi yang sudah nyata, yang madnuna saja harus ditangkal, apalagi yang mutayaqqana, yang nyata, al-bayyina, madar bayyina, madar al-mutayaqqana, itu harus kita tangkal. Ini tugas-tugas kita dalam melakukan dakwah. Intinya adalah irsalul manfa'ah wa daf'il madar, dan menghilangkan kemudaratan. Itu artinya ad-da'wah ilal khair dengan cara yang baik. Walaupun gitu kita tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik. Dan Al-Quran itu sering dikatakan qaulan ma'rufan, dengan ucapan yang baik, jangan yang jelek. Qaulan kariman, ucapan yang mulia, jangan yang tidak baik, yang menyakiti orang, yang menghinakan orang. Itu. Kemudian juga ada qaulan sadidan, wa qulu qaulan sadidan, dengan ucapan yang lurus, jangan yang bengkok-bengkok, jangan yang menyimpang-menyimpang. Ada lagi qaulan layyinan, ya, wa qula qaulan layyinan, katakan dengan ucapan yang santun, jangan yang kasar, jangan qaulan ghalidhan, jangan kata yang kasar. Dan juga qaulan maisuran, qaulan itu kata-kata yang mudah ditangkap, jangan yang sulit-sulit menyampaikan kita itu yang orang paham, karena memang strata orang ini beda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang jadi kita harus bisa menyampaikan sesuai dengan audien mendengarnya dengan qaulan maisuran. Kenapa kita juga harus dalam kerangka NKRI? Karena NKRI ini merupakan kesepakatan nasional. Saya nyebutnya al-mitsaqul watani. Karena itu saya menamakan negara ini Darul Mitsaq, yaitu negara kesepakatan. Nah, kita tidak boleh keluar dari kesepakatan ini. Kalau kita keluar dari kesepakatan, kita namanya khuruj anil mitsaq, atau kita mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Maka saya bilang, kalau kita ingin mengganti NKRI, apapun namanya, walaupun Islami bentuknya, tapi itu tidak bisa, tidak boleh, tertolak. Kenapa? Karena kita punya kesepakatan, dan karena itu adalah kita melakukan namanya mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Dan kita wajib menjaga kesepakatan ini, yaitu dalam kerangka NKRI. Kita bisa membangun masyarakat yang Muslim kafah, Muslim kafah yang mitsaq. Jadi kita itu harus menjadi Muslim kafah ma'al mitsaq. Kafah, tapi kita dalam kerangka kesepakatan, namanya Muslim kafah. Antara Muslim kafah dengan ma'al mitsaq tidak ada saling menegasikan, tidak ada saling menafikan, la munafata bainahuma. Tidak, orang menjadi Muslim kafah tidak ada yang kemudian terhalang dalam kerangka negara kita itu. Negara kita sekarang nggak ada masalah. Masalah apa? Akidah. Orang berakidah Islam di sini nggak ada masalah. Soal ibadah nggak ada masalah. Soal munakahah, babul munakahah nggak ada masalah, difasilitasi oleh negara. Masalah ibadah difasilitasi. Pak membangun masjid ini kan difasilitasi untuk ibadah. Untuk nikah difasilitasi sampai ke kecamatan, KUA. Untuk muamalah sekarang sedang dibangun ekonomi syariah, ada undang-undangnya, ada mana komite nasionalnya yang diketuai oleh Presiden, namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan saya wakilnya sekaligus ketua hariannya, sekretarisnya menteri
Keuangan, Sri Mulyani, kemudian menteri-menteri semua terlibat semua. Dalam muamalah ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya. Dan sekarang kita galakan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dengan Jawa Tengah belum membentuk komitenya. Yang diketuai oleh gubernur, wakil gubernur, sekretarisnya oleh sekretaris daerah, dan juga semua di Riau sudah, bahkan bank daerahnya dikonversi menjadi bank daerah full syariah, bus syariah, bank umum syariah. Jadi apa yang masalah? Tidak ada yang masalah. Jadi semuanya di negeri ini tidak ada. Oleh karena itu menjadi muslim kafah ma'al mitsaq, dengan tetap menjaga kesepakatan dalam kerangka NKRI, itu sesuatu yang menjadi keharusan kita. Dan kedua hal ini, la munafata bainahuma, enggak ada saling menegasikan, menafikan satu sama lain. Inilah dakwah yang kita bangun di dalam negeri ini. Saudara sekalian, dan kedua yang saya ingin angkat yaitu supaya MUI ini membangun yaitu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ini penting sekali. Mungkin banyak di antara masih yang berpendapat menjauhi dunia. Saya penting. Memang ada hadis, man ahabba dunyahu adarra akhiratahu. Siapa yang mencintai dunianya membahayakan akhiratnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia adalah sumber kesalahan. Seakan-akan orang menjauhi dunia. Sekali lagi Syekh Nawawi Al-Bantari mengatakan, yang dimaksud hubbud dunya di situ al-murad al-hubbu alladhi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amri. Cinta dunia yang bahaya itu, yang bahaya akhiratnya dan yang menjadi sumber kesalahan, kecintaan yang membawa kepada irtikabi nahyin, melakukan larangan-larangan, sehingga larangan ditabrak karena ingin keduniaan itu. Wa tadyi'i amri, dan menyia-nyiakan perintah, mengabaikan perintah. Wa amma mutlaqul hubb, adapun mutlak cinta saja, itu minal amril jibili, itu bagian daripada watak kemanusiaan manusia. Manusia itu sudah nggak ada masalah sepanjang proporsional, sepanjang dalam batas-batas, tidak pada irtikabi nahyi tadyi'i amri. Memang ada yang biasa mengaji hikam, itu ada ungkapan daripada Ibnu Athaillah, ya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba anka dalilun ala intimasin basirati minka. Kita berusaha kepada yang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Tentang rezeki dijamin, pasti Allah memberi rezeki. Dan melalaikan sesuatu yang diminta oleh Allah kepada kita, yaitu kewajiban-kewajiban agama itu, ibadah dan sebagainya, itu kata beliau dalil menunjukkan terhadap hilangnya intimas, ya, al-basira ainil qalbi, hilangnya, butanya mata hati daripada kami. Nah, ini bisa salah paham sehingga kita tidak boleh mencari dunia itu. Tapi sekali lagi Syekh Nawawi mengatakan, wal mazmum, yang dicela itu bukan kita mencari rezekinya, tapi ijtihad fi ma dumina wa taqsir fi ma tuliba. Kedua hal ini, munculnya dua hal itu yang tidak boleh. Di satu sisi kita ijtihad mencari dunia, tapi di sisi lain kita taksir, menyia-nyiakan masalah agama. Wa ammal ijtihad fi talabir rizqi, kata Syekh Nawawi,
ma'al qiyami bihududillah, ma'al qiyami bihuquqillah min ghairi taqsirin falaysa dalilan ala ummi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar, bal huwal jihadul akbar. Adapun mencari rizki dengan tetap menjaga hak-hak Allah, qiyami huquqillah min ghairi taqsirin, tanpa melalaikan kewajiban, itu tidak menjadi dalil hilangnya yaitu mata hati kita, ya, butanya mata hati kita. Bal huwal jihadul akbar, bahkan itulah jihad yang besar. Jihad. Kenapa? Karena kita tetap mencari rezeki untuk kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat. Kemudian kita menjaga hak Allah di situ. Dari sinilah pentingnya ekonomi syariah itu. Dan juga tidak menyia-nyiakan masalah ajaran agama. Di sini saya bilang pentingnya ekonomi syariah, karena kita menggunakan sesuatu yang masyru'ah. Karena mencari rezeki itu adalah asbab. Asbab itu, kata Syekh Nawawi, itu menjadi adatan, menjadi kebiasaan kita. Kalau ada rezeki itu harus ada sebabnya. Adapun yang tidak pakai sebab itu kecualian, itu khawarithul adat. Tapi yang umum itu ma'al asbab. Tapi taktsiru asbabir rizki, memperbanyak sebab rizki, ya, bighairi masyru'ah, tanpa syariah, sesuai tidak syariah, fi hukmil adam, sama dengan tidak ada, sama dengan nothing, walaupun ada bentuknya tidak bernilai. Wal ma'dum fi syar'i wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Yang tidak ada sesuai syariah sama dengan tidak ada secara fisik, walaupun banyak, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena harta itu ada yang namanya itu mutakawwim, bernilai, ada ghairu mutakawwim. Nah ini yang tidak sesuai syariah itu tidak mutakawwim menurut syariat agama Islam. Jadi bukan soal mencari rezeki, tapi caranya dan pengabaiannya terhadap ajaran agama itu yang dilarang. Itu kata Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Saya kira sebenarnya masih banyak saya ingin menyampaikan, tapi karena waktunya yang sangat mepet, oleh karena itu saya mengakhiri saja. Yang penting setelah Majelis Ulama kantornya baik, ini supaya bekerja dengan baik, masjidnya difungsikan dengan baik. Akhirnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah dan Gedung MUI Jawa Tengah saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya dan himayahnya kepada kita dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemukulan beduk, mari kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Dengan demikian, renovasi bangunan kawasan pusaka Masjid Raya Baitur Rahman dan gedung Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Saha Mahfud, kantor MUI Jawa Tengah telah diresmikan.
Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat.